Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah RFM rahimakumullah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat bersua, berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis thalabul ilmi guna menambah kadar keimanan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin setiap ba'da subuh. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah junjungan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, tabi'in, tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir di link ini, dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah RRM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu hadir dan istiqomah mengikuti kajian di link majelis thalabul yang mulia ini. Baiklah hadirin sekalian, awal acara di hari pertama minggu ini, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, acara berikutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, Senin 19 Agustus 2024, yakni hikmah ke-137. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, abahalaka an tanzura ma fil mukawwanati wa ma azina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Kulin zuru maza fis samawati. Surat Yunus 101. Fatahalaka baba al-afham walam yakul unzuru samawati li alla yadullaka ala wujudil ajrami. Allah membolehkan dirimu melihat apa yang terdapat di alam, namun tidak mengizinkan dirimu berhenti padanya.
Karena itu dia berkata, katakanlah, perhatikan apa yang terdapat di langit. Surah Yunus ayat 101. Bukan berkata, perhatikan langit, agar perhatianmu tidak tertuju ke benda langit. Untuk membuka pengajian Al-Hikam ini, sebelum dijelaskan oleh guru kita, marilah sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran atau firman Allah dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-137 ini yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hidayah. Kepada Ibu Nur Hidayah, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai' syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikratu sa'atin khairu min ibadati sittina sanatan. Artinya, berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Redaksi lain berbunyi, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hidayah. Semoga apa yang kita dengarkan barusan meningkatkan tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, rahimakumullah. Marilah sama-sama kita dengarkan uraian dari guru kita mengenai hikmah ke-137 dari Bapak Ustadz Aung Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah
nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai ke hikmah yang ke-137. Dan barusan diantaranya adalah pengantar dari Al-Quran, pengantar dari hadis Rasul tentang hikmah ke-137. Kita alhamdulillah diberikan kebahagiaan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mencatat di rumah, jadi hikmah ke-137 simpan di situ. Dalil Al-Qur'annya ayat ini, hadis ini. Nah, luar biasa. Sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Begitu kita terbangun, langsung kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan satu keberkahan, menjadikan kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di ayat Al-Quran yang dibaca tadi dikatakan, apakah tidak cukup Allah menyaksikanmu? Jadi apakah tidak cukup kita hanya disaksikan oleh Allah? Maka Syekh Abdul Athaillah mengatakan, abahalaka ang tanduro ma fil mukawanat. Allah Subhanahu wa taala membolehkan dirimu melihat apa yang terdapat di alam ini. Mukawanat itu alam. Alam itu maksiwallahi, sesuatu yang selain Allah, itu namanya alam. Manusia, gunung, lautan, hewan, tumbuh-tumbuhan, pahala, ganjaran, pekerjaan kita, musibah, cobaan, nikmat, itu namanya alam. Oh, Pak Ustadz kirain alam teh alam dunia, alam jin, alam. Bukan. Alam itu maksiwallahi, sesuatu apapun selain Allah, itu namanya alam. Karena yang lainnya itu makhluk diciptakan, yang menciptakannya satu, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita melihat alam. Silakan mau lihat langit, mau lihat bintang, mau lihat gunung, mau lihat orang, boleh. Tetapi yang dibolehkan oleh Allah itu angtang duroma fil mukawwanat, melihat apa yang terdapat di alam itu. Bukan melihat jirim alamnya, bukan melihat jenis musibahnya, tetapi lihat apa di dalam balik musibah itu. Bukan dilihat jenis bentuk jirimnya alam, tetapi lihat apa yang ada di dalamnya. Wa ma'adina laka antaqifa ma'adawatil mukawwanat, dan Allah tidak mengizinkan kita untuk berhenti hanya melihat di alam tersebut saja. Dan Allah tidak mengizinkan kita berhenti hanya melihat di masalah saja. Dan Allah tidak mengizinkan kita berhenti melihat di anak saja, di istri saja. Allah tidak mengizinkan kita melihat sesuatu hanya di alam saja. Allah berfirman, kuling zuru mada pisamawa. Katakanlah wahai Muhammad, ungzuru mada pisamawat. Lihatlah mada pisamat. Mada pisamat. Perhatikan apa yang ada di dalam langit. Bukan berkata perhatikan langit. Tidak mengatakan walam yakul ungdur samawat, lihatlah langit. Tidak. Tetapi lihatlah. Kul ungduru mada pisamat. Lihatlah ada apa di dalam langit itu. Di dalam langit itu ada penuh dengan kuasanya Allah. Penuh dengan kudrat iradatnya Allah. Di dalam musibah ini penuh dengan kasih sayang Allah. Di dalam kebahagiaan ini penuh dengan
kasih sayang Allah, anugerah Allah. Begitu. Jadi yang Allah izinkan itu kita melihat di dalam, di balik makhluk itu. Itu yang Allah izinkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaranya terdengar, Ibu? Ada? Terdengar, Ustaz. Ya. Nah, baik. Jadi tadi dikatakan bahwa Allah menyaksikan kita, menyaksikan. Sehingga ditanya apakah nggak cukup Allah yang menyaksikan kita. Nah, sekarang kita berjumpa, berkumpul di sini. Di dalam satu link majelis ilmi. Dalam waktu yang sama. Kan kita suka katakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di hari Senin ba'da subuh. Padahal kan yang hari Senin ba'da subuh yang sekarang bukan hari Senin ba'da subuh yang kemarin kan? Betul nggak? Ba'da subuh yang sekarang Senin bukan ba'da subuh Senin kemarin, beda. Karena waktu pun karena kita tidak paham, Masya Allah, saking lembut-lembutnya ya, saking lembut-lembutnya. Karena kita tidak paham, waktu pun itu ngobrol, waktu pun berbicara. Karena waktu pun adalah alam. Itu setiap alam dia mengandung pesan dari Allah. Kata waktu, ana yaumul jadid. Aku ini waktu baru, hari baru aku ini. Wa ana ila yaumil kiamati lanuid. Aku kata hari Senin jam pada subuh ini, aku sampai hari kiamat pun aku tidak akan kembali lagi untuk engkau. Wa ana ila rabbika la syahid. Wa ana ila amalika la syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas amal engkau nanti di akhirat. Begitu. Begitu masuk ke waktu hari Senin. Hari Senin itu bicara. Ana yaumul jadid. Wa ana ila yaumil kiamatil lanu'id. Wa ana ila amalika la syahid. Kami adalah waktu baru. Dan kami tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Dan kami akan menjadi saksi atas amal apa yang engkau kerjakan di hari ini. Masya Allah. Ternyata mengandung pesan semua. Kuling dulu menghadapi samawati. Lihatlah ada apa di balik langit. Jelgur, Gunung Galunggung, Bitu, kata Pamaman. Meletus Gunung Galunggung, meletus gunung apa lagi. Ada apa di balik meletus itu? Ternyata ada Rahmannya Allah, ada Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Banyak orang yang menjadi saudagar kaya di Tasikmalaya gara-gara Gunung Galunggung meletus. Ternyata di balik semua musibah ada Ghaninya Allah. Ada Maha Kayanya Allah. Allahu Akbar. Amarokallahu antanduro mafil alam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau untuk memandang sesuatu yang di balik alam semesta ini. Datang musibah, jangan melihat ke musibahnya, lihat di balik musibah itu. Di balik musibah itu, lihat ada apa di balik musibah itu. Ternyata gara-gara musibah ini kok saya jadi bangun malam terus, tahajud terus. Itulah kasih sayang Allah. Sehingga kita tidak akan menyalahkan musibah, masalah. Bahkan dalam sujud itu kita malah menangis, malah terima kasih. Terima kasih ya Allah. Karena Engkau berikan rahmat kepada kami. Engkau berikan anugerah kepada kami. Nah, di samping kita nggak ngerti, kenapa kamu kok banyak musibah, malah terima kasih. Musibah sotenan buat orang yang nggak tahu, buat orang yang nggak paham. Kalau paham bukan musibah, ini teh kasih sayang Allah. Saking Allah sayang terhadap kita, tidak terlalu jauh meninggalkan Allah. Allah ikat dengan musibah sehingga kita tersungkur sujud kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Makanya sambil dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nuhun Allah, makasih Allah. Nah itu. Nah,
Itu yang diperintah oleh Allah itu ke situ melihatnya, bukan hanya melihat ke alamnya. Walam ya'zan laka an tandurul alama wa taqifa ma'ahu, dan Allah tidak mengizinkan engkau memandang alam dan berhenti di melihat alam tersebut. Melihat gunung, berhenti di dalam keindahan gunung. Datang nikmat, berhenti dalam keadaan dengan kenikmatan itu, bersenang-senang dengan nikmat. Datang musibah, berhenti dalam kesedihan. Datang lagi masalah, datang penyakit, berhenti hanya melihat penyakit. Datang sekarang apapun yang terjadi. Datang corona, berhenti melihat corona, seperti yang sudah itu kan, hanya melihat corona. Ha'an tanduru zirmahu wa jamalahu wa manafi'ahu wa madarahu. Allah melarang seperti engkau melihat alam itu, melihat alam itu jirimnya, alam itu eloknya alam, manfaatnya dan madaratnya alam. Jadi yang dilihat itu itunya saja, bukan di dalamnya. Di dalam alam itu ada apa? Di dalam alam itu ada apa? Di dalam alam itu penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan sifat-sifat Allah, penuh dengan asma-asma Allah. Harusnya pandanglah hati kita itu terus kepada apa yang ada di balik alam tersebut. Allah tidak memerintahkan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada sesuatu di balik langit itu. Penuh dengan sifat-sifat Allah, kudrat, iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Yang tadi dikatakan alam itu adalah ma siwallahi, sesuatu perkara selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu namanya alam. Anak, kita diberi anak oleh Allah, dititipin anak. Anak kita misalkan yang satu soleh, itu alam, berpesan itu anak dari kesolehannya. Yang satu lagi badung misalkan, nah itu mengandung pesan. Anak kita itu pesan dari Allah. Ternyata ada seseorang diberikan meningkat derajatnya gara-gara punya anak soleh. Dia bersyukur. Ada seseorang meningkat derajatnya di sisi Allah. Sholatnya kagak benar, puasanya kagak benar, wirid juga ngelantur. Tetapi dia punya kelebihan oleh Allah, diberi anak yang kurang baik, anak yang kurang baik, diberi anak yang tidak soleh, tetapi orang ini sabar. Karena Allah tahu engkau, aku tingkatkan derajat dengan kesabaran. Itu pesan dari Allah. Anak tidak soleh, pesan dari Allah. Anak soleh, pesan dari Allah. Farkun kabir baina nadari ilal alami wa nadari ila ma fil alam. Sangat jauh berbeda, perbedaannya sangat jauh di antara orang yang melihat alam dan orang yang melihat apa yang di balik alam tersebut. Anadiru ilal alam, anadaru ilal alam, yuhjibuka wa yunsika anil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Memandang alam, hanya melihat alam saja, itu hanya akan membuat kita terhalang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melupakan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadaru ila ma fil alami yusiluka ila ma'rifatillahil wahidil qayyum. Tetapi kalau kita melihat apa yang ada di dalam alam tersebut, maka itu akan menyampaikan kita, mewusulkan hati kita ila ma'rifatillahil wahidil qayyum, kepada Allah, sehingga kita ma'rifat kepada Allah al-wahidil qayyum. Jamaah RFM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Misalu man nadala ilal alam wa waqafa ma'ahu kaman ja'ahu sa'il warid al-jamil wa biyadihi risalatun balighatul ahamiyah muwajjahatun ilaihi wa nadarun ilaihi. Nah, ulama menyepertikan, membuat tamsil, contoh, misal orang yang hanya melihat alam itu seperti orang yang didatangi sa'il barid, tukang pos. Tukang pos itu kan hanya mengantarkan surat, tugasnya kan mengantarkan surat. Tapi sa'il barid al-jamil, tukang pos yang bagus, yang elok. Kalau wanita yang cantik,
Pak Haji Ajit kan kemarin udah tuh kan, tukang pos. Nah, wapiadihi risalatun baligotul ahmiyah. Di tangannya dia membawa surat yang penting buat kita. Surat itu penting buat Pak Haji Aziz. Nah, dialamatkan untuk Pak Haji Aziz, contoh. Muwajahatun lahi wa nadarun lahi. Nah, tapi Pak Haji Aziz malah ngobrol aja sama tukang posnya, Pak Haji. Malah uplek. Mbak dari mana? Mbak ini pramugari apa tukang pos? Kok Masya Allah cantiknya, kata Pak Haji Aziz. Oh, malah sibuk ngobrol, muji-muji tukang pos, bersenang-senang sampai lupa dia bahwa tukang pos itu membawa surat yang penting dari seseorang, misalkan, atau membawa surat dari raja kiriman untuk Pak Haji Aziz, tetapi tidak dibaca. Pesan itu, pesan apa yang ada di dalam surat itu tidak diketahui. Nah, itulah Allah datangkan kita kesehatan. Itu pesan dari Allah. Tidak kita baca. Ada apa pesan dalam kesehatan kita? Allah datangkan musibah. Itu pesan dari Allah. Allah tidak menyuruh lihat musibahnya, tetapi lihat di dalam musibah itu. Allah tidak melihat makanan yang kita makan enak. Allah tidak menyuruh melihat makanan itu dan enaknya, tetapi lihat di balik makanan itu. Ar-Rahman Rahimnya Allah. Allah tidak menyuruh kita melihat melihat alam, hanya melihat alamnya saja, tetapi Allah menyuruh kita melihat apa di balik alam tersebut. Jadi alam itu semua kasail barid, seperti kantor pos, tukang pos, semua itu. Makanan, minuman, ini laksana tukang pos. Membawa surat pesan agar kita tafakur, baca pesan itu. Tadi disampaikan oleh Qori, tafakur saatin khairun min ibadati sitina sanatan. Tafakur sesaat lebih bagus daripada 60 ya tadi ya. 60 tahun ibadah. Betul? Tadi. Nah, betapa pentingnya, karena apa? Terkadang orang sholat itu nggak jadi tafakur, nggak jadi ingat ke Allah. Tetapi kalau tafakur itu ingat. Jadi amal ibadah 60 tahun dengan tidak bertafakur dibanding dengan tafakur. Kalau kata Pak Maman Tasik, sajongjongan atau tafakur sebentar, jam atau berapa, itu lebih bagus dari ibadah yang tidak tafakur 60 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah, disuruh tafakur nih. Disuruh tafakur. Surat pesan agar kita tafakur, baca pesan itu. Aku ini makanan. Kata makanan nih. Makanan itu ada surat di dalamnya. Makanan yang di depan kita, mau dihidangkan ke kita, mau dimakan. Kata makanan, aku ini makanan. Pak Ustadz, kalau saya dengar begitu kabur kali. Iya, kalau mau bicara kan nggak bicara. Cuman karena kita udah paham semua ini adalah kantor pos. Jadi kita tidak melihat jirimnya, tetapi kita lihat dalamnya. Datang tiba-tiba ada musibah, dia itu tenang, nggak lihat musibahnya ada apa nih. Tetapi yang jelas Allah menyatakan bahwa setiap yang menimpa diri kita itu adalah yang baik untuk kita. Tetapi sekarang ada musibah, ada apa nih? Ada kebaikan apa? Kita husnudon, ada kebaikan apa yang kita tidak tahu. Begitu. Kalau kita makan, kadang-kadang ada musibah, tahu-tahu nangis saja. Apalagi kalau biasanya, tapi nggak tahu kalau di Bandung biasanya begitu. Ibu-ibu itu biasanya begitu. Dia nangis. Kadang-kadang dia nangis dipeluk sama yang nangis. Padahal itu yang dipeluk, yang ikut nangis itu nggak tahu dia.
yang nangis itu kenapa gitu. Tahu-tahu dipeluk oleh temennya, nangis temennya itu. Nah yang dipeluknya pun ikut nangis. Yang dipeluknya tuh nangis sampai kencang-kencang, yang dipeluknya pun ikut nangis. Pas udah lama ditanya baru sadar dia, kamu kenapa nangis? Kirain nangisnya itu tahu masalahnya, ternyata nggak tahu masalahnya. Nah terkadang kita itu seperti itu, kita hanya melihat dohirnya, kita hanya melihat cirinya. Nah kata makanan, aku ini makanan, aku ciptaan Allah, engkau memakan aku, ini nikmat, ada nikmat yang kau rasakan itu, hati-hati, itu bukan aku yang memberi nikmat ke engkau, itu nikmat dari Allah, yang mana aku pun ciptaan Allah, nikmat itu pun ciptaan Allah, dan engkau jangan lupa syukur kepada Allah. Innama nahnu fitnatun fala takfur, fitnatun laka, nahnu fitnatun laka fala takfur, kami akan menjadi fitnah kepada engkau, fala takfur, jangan tertutup. Kata makanan, jangan tertutup, engkau tembuskan, jangan lihat kami ini nikmat dari Allah, engkau lihat ini nikmat Allah, dan engkau merasakan ada kenikmatan, itu anugerah dari Allah, bersyukurlah kepada Allah. Makanan, uang, contoh uang itu pun kasail barid, seperti tukang pos, laksana sail barid, tukang pos. Pesan uang itu, pesan duit tuh, aku ini bukti adanya Allah. Kata duit tuh, aku ini bukti adanya Allah. Nah, aku ini bukti adanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini datang dari Allah, didatangkan oleh Allah kepada engkau untuk engkau agar digunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi Allah. Nah itu isi suratnya, isi pesannya. Jadi kalau kita dapat uang, dapat apa-apa itu jangan ujuk-ujuk langsung jeger dipakai atau bagaimana, jangan. Diamkan dulu, tafakur dulu. Ini uang bertanya nih, kata Pak Ustadz Awang nih, dalam masjid kami nih, bertanya uang nih, ngasih tahu ke kita, memberi pesan. Uang, coba kalau kita dikasih amplop, isinya itu ada uang. Lalu di dalam sampingnya uang itu ada surat. Apakah kita ngambil suratnya, uangnya saja, apa dibaca dengan suratnya? Ibu-ibu? Dibaca dengan suratnya. Kita dapat uang, dibaca dengan suratnya. Dari siapa suratnya? Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku sebuah uang, kata uang. Kalau hari yang tadi, ana yaumul jadid, aku ini hari baru. Wa ana ila yaumil kiamati la nu'id, dan aku ini sampai hari kiamat tidak akan kembali lagi. Kata hari Senin jam sekarang nih tidak akan kembali, walaupun kita nangis darah tidak akan bisa kembali. Betul nggak? Nah, kata hari itu, wa ana ila amalika la syahid, dan kami terhadap amal engkau, apa yang dilakukan engkau saat ini, aku akan menjadi saksi. Begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang sudah hatinya sedang belajar makrifat, dia itu selalu hati-hati. Begitu ada uang, ditapakur dulu, pikir dulu. Ini uang adalah dari Allah. Ini ada pesan untuk kita, pesan yang sangat rahasia dari Allah. Hanya orang-orang yang dibukakan hatinya yang bisa tahu pesan itu. Apa pesan itu? Kata uang tersebut, aku ini adalah dari Allah untuk engkau, dan Allah berpesan, gunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi Allah. Oleh karena itu, kita punya ayam, misalkan kita punya ayam. Ayam itu juga sama alam. Ayam kita pelihara baik-baik. Lalu misalkan tepuguh-puguh, misalkan Pak Haji diadukan ayam deh. Ngadu ayam. Misalkan ya. Misalnya diadu-adu ayam itu. Nah itu ayam, dia itu membawa pesan. Apa pesannya? Saya ini bukan disuruh begini-begini, tetapi saya ini dititipkan kepada engkau untuk dimuliakan, dimanfaatkan yang baik. Begitu diadu-adukan ayam tersebut.
Sesungguhnya di alam maknawiyah, di alam hakikat, ayam tersebut teriak-teriak, domba tersebut teriak-teriak, tidak ridho, tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau sama orang soleh, ayam pun dia menawarkan diri, engkau ahli ibadah, engkau ahli makrifat, engkau ahlinya Allah, aku ingin engkau memakan dagingku, gitunya. Tapi itu kan di alam manawiyah, di alam ini, bukan di alam sekarang begini terdengar suaranya. Kata ibu-ibu itu ada apa, Bu Yuliawati kok lagi ngedeketin telinganya ke ayam. Enggak, itu ayam lagi ngobrol katanya. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi di alam maknawiyah, di hakikatnya, kalau orang yang sudah terbuka terang benderang imannya, semua alam ini hakikatnya mengandung pesan. Begitu. Sampai ada seekor hewan, seekor kambing yang menawarkan diri untuk disembelih. Melihat orang soleh, jika engkau berkenan, engkau pengen makan, makanlah aku. Menawarkan diri karena dia sangat ingin digunakan untuk oleh orang soleh. Wah, kalau dipakai nggak benar mah paling nggak mau dia. Begitu. Allah tidak merintahkan kita melihat uang itu, tetapi lihatlah dalamnya ada pesan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita itu laksana sail barid, laksana kantor pos. Anak itu mengatakan bahwa di dalam hakikatnya anak kita ini berkata, aku bukti adanya Allah, aku bukti adanya sifat-sifat Allah. Buktinya kadang anak itu merasa kita senang melihat anak, itu keelokan Allah. Kadang-kadang kita jengkel dan kita kesal. Anak ini disuruh begini nggak nurut, disuruh begini nggak nurut, sampai kita pengen nangis. Itu koharnya Allah. Kalau kita dibuka mata hati ke situ, melihat anak kita bandel, ya kohar, sembuh insya Allah bandelnya. Karena yang dimaksud oleh Allah itu bukan supaya melihat bandelnya, tetapi ada apa di balik itu. Di balik itu ada satu kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan, yaitu Al-Qahar, Allah yang gagah memaksa. Betapapun kita ingin soleh anak, dibawa ke sana, dibawa kemari, udah wirid apa, udah dikasih air, udah dikasih ini, kasih air doa, air jam-jam segala macam, tetapi Allah belum kadarkan anak kita soleh. Ya Qahar, ya Qahar. Maksud Allah itu pesannya ke situ, sadar kita itu. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan. Karena apa? Karena semua kita ini mengandung pesan. Atas bajinya. Ya Pak, betul. Nah, sekali lagi, sedikit lagi. Seluruh yang ada di alam ini mengandung pesan dari Allah. Nadrotani ilal alami allati hawlana. Nah, ada dua penglihatan melihat alam itu. Apa? Ihdahuma nadratun tahjubuna anillahi ta'ala watun sina wujudahu wa naksina an ru'yati ayati. Nah, yang pertama, melihat itu ada dua, melihat alam itu ada dua. Yang pertama ada melihat memandang alam yang membuat kita terhalang terhadap Allah. Kita lupa kepada Allah, yaitu kita hanya memandang bentuk dohirnya saja, memandang alamnya saja. Ya, jika kita hanya memandang bentuk dohirnya saja, akhirnya ia akan mencintai dohirnya. Kalau datang kebahagiaan, ia akhirnya hanya akan mencintai bentuk bahagianya itu. Kalau datang musibah, dia hanya akan membenci bentuk musibahnya saja. Kalau datang banyak amanah, dia akan hanya membenci amanahnya saja. Dia tidak ngerti apa di balik amanah tersebut. Ternyata Allah menginginkan kita merasa hina di pandangan Allah. Ternyata kita hina di pandangan manusia. Itu membuktikan, mengingatkan bahwa kita itu bukan makhluk yang mulia, benar memang hina. Dan kita tunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Allah. Yang intinya semua alam itu berpesan agar jangan dicintai. Alam itu berpesan agar jangan mencintainya. Agar kita cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita cinta terhadap alam, cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asaniyatun nadratun tusiluna ila ma'rifati wujudillahi ta'ala wahidil hayyil qayyum. Memandang kepada alam yang menyampaikan kita ke ma'rifat kepada Allah, melihat pesan apa yang ada di pada alam itu. Tilka sa'nul ladina ja'alu dunya wa ma fiha kasail barid tawajjahu ila risalatin allati yahmiluhu ilaihi wa qara'uha wa fahimuha wa amiluha ma fiha fasaidu dunya wal akhirah. Nah, itulah orang-orang yang menjadikan dunia ini dan seisinya seperti tukang pos. Alam ini diibaratkan tukang pos. Mereka membaca suratnya, paham isi suratnya, dan mereka amalkan isi surat itu, maka mereka bahagia dunia dan akhirat. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, rumah yang kita tempati, musibah yang melanda kita, nikmat yang datang kepada kita, anak kita, istri kita, semua apa yang terlihat oleh kita, itu semuanya adalah kasail barid, seperti kantor pos, seperti tukang pos. Di dalamnya mengandung pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dimanapun kita akan menjadikan tempat tafakur bagi orang yang hatinya terang benderang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang zikir selamanya, saat berdiri zikir, saat jalan zikir, saat duduk zikir, saat berbaring zikir. Bukan maksudnya berjalan la ilaha illallah sambil jalan la ilaha illallah, sambil tidur la ilaha illallah, sambil diam la ilaha, bukan begitu. Wa yatafakkaruna ma fis samawati wal ard. Tetapi ia berzikir, ingat kepada Allah, bertafakur apa yang ada di dalam langit, apa yang ada di dalam bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan mereka itu percaya dan mengerti bahwa di balik langit dan di bumi ini tidak ada yang Allah ciptakan semuanya, kecuali semuanya adalah ada hikmahnya. Kecuali Allah ciptakan mengandung hikmah, tidak ada yang sia-sia. Begitu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.